Shalom, selamat malam Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Ricardo Lando Jawa. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 3122022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal ETS. Yang pertama, perakaran dan jenis akar tumbuhan disertai alasan. Jawaban: pada tumbuhan tingkat tinggi, sistem perakaran dapat dibedakan menjadi dua jenis akar tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Sistem akar serabut terdapat pada golongan tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan bambu, sedangkan sistem akar tunggang terdapat pada golongan tumbuhan dikotil seperti mangga, jambu, dan pepaya. Yang kedua, bentuk batang, jenis batang, arah tumbuh batang, dan percabangan disertai alasan. Jawaban: bentuk batang adalah salah satu organ atau struktur dasar tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting batang untuk mendukung bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki ruas dan antar ruas. Pada ruas muncul bunga dan tunas daun. Jenis batang. Pertama, batang basa atau herbaceous adalah batang berstruktur lunak dan berair. Contohnya batang dua bayam, batang bayam atau Amartus spinosus. Yang kedua, batang berkayu atau lignosus adalah batang berstruktur keras dan kuat. Biasanya terdapat pada pohon berkayu atau arboses dan semak-semak atau pluvices. Yang ketiga, batang rumput atau kalmus. Bentuknya seperti batang rumput, hanya saja memiliki ruas lebih panjang. Contohnya tumbuh mendong atau Pipistrellus globulosa. Terus yang berikut, arah tumbuh batang. Batang memiliki arah tumbuh yang berbeda-beda pada berbagai jenis tumbuhan. Biasanya batang tumbuh ke arah cahaya. Variasi batang berdasarkan arah tumbuhnya dibedakan menjadi 8, yaitu yang pertama, tegak lurus. Jika arah tumbuh batang lurus ke atas, contohnya pohon pepaya. Yang kedua, menggulung. Biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di lereng-lereng di tepi jurang, contohnya batang anggrek. Yang ketiga, berbaring. Jika batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas, contohnya batang semangka. Yang keempat, menjalar atau merayap. Batang berbaring dan pada buku-buku batang keluar akar, contohnya batang ubi jalar. Yang kelima, siring atau condong pangkal batangnya seperti hendak berbaring tetapi bagian lainnya membengkok ke atas, contohnya kacang tanah. Yang keenam, mengangguk. Jika batang tumbuh tegak lurus ke atas dan ujungnya membengkok kembali ke bawah, contohnya batang bunga matahari. Yang ketujuh, memanjat. Jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan alat khusus, yaitu akar pelekat, contohnya batang sirih dan marica. Yang kedelapan, membelit. Jika batang menggunakan penunjang sebagai alat pemanjat, batang ada yang membelit ke kiri dan ke kanan. Contohnya batang yang membelit ke kiri yaitu batang kembang telang, sedangkan batang yang membelit ke kanan contohnya batang tanaman gadung. Berikut percabangan batang. Batang yang bercabang biasanya pada tumbuhan yang berkeping dua dan tumbuhan biji telanjang. Diameter batang tumbuhan yang bercabang dari pangkal sampai ujungnya biasanya semakin mengecil. Ada beberapa macam tipe percabangan, yaitu yang pertama, monopodial. Jika batang pokok tampak jelas, contohnya pohon cemara. Yang kedua, simpodial.
Jika batang pokok sulit ditentukan, contohnya anggrek dan sawo manila. Yang ketiga, menggarpu atau dikotom, yaitu batang bercabang menjadi dua dan ukurannya sama besar, contohnya tanaman paku dan nipa. Berikut klasifikasi daun yang diamati, termasuk daun lengkap atau daun tidak lengkap. Jelaskan dengan alasannya. Jawaban, daun lengkap adalah daun yang memiliki 3 bagian, yaitu inti daun atau pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau petiolus, helai daun atau lamina, contohnya caladium bicolor dan Musa paradisiaca. Daun tidak lengkap adalah daun yang kehilangan 1 atau 2 bagian dari 3 bagian daun yang memiliki daun lengkap, contohnya Saccharum officinarum, Coloroptropis gigantea, gentum, ngemon dan piper betle. Yang berikut, bangun dan bentuk daun. Setelah ini jawaban, sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk daun sangat bervariasi, yaitu bulat telur, opal, panjang, pita, runcing, tombak, jantung, ginjal, dan sebagainya. Bagian tepinya ada daun pertama yang harus dilihat adalah bentuk utuh daun tanpa berlengkuk. Selanjutnya, tentukan letak bagian helai daun terlebar. Perbandingan antara panjang dan lebar daun harus diperhatikan. Letak daun juga harus diamati, apakah menempel di bagian tepi helaian daun atau tertanam di bagian tengah helaian daun seperti daun talas. Berdasarkan letak bagian daun terlebar, maka bentuk daun dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, bagian daun terlebar berada di tengah-tengah helaian daun. Yang kedua, bagian daun terlebar terletak di bagian bawah antara tengah atau pangkal daun. Contohnya adalah daun pepaya, daun singkong, dan daun jarak, daun mentimun, daun labu, dan lain-lain. Yang ketiga, daun melengkung, Carninervis. Untuk macam-macam daun melengkung, mereka memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lengkung. Daun ini mempunyai beberapa tulang yang besar, satu di tengah, yaitu yang paling besar. Sedangkan lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Jadi tulang daun yang semula memencar kemudian kembali menuju ke satu arah, yaitu ujung tulang daun melengkung terlihat menyatu. Contohnya adalah daun sirih, daun genjer, daun eceng gondok, dan lain-lain. Yang keempat, daun sejajar atau Rectinervis. Ciri-cirinya dari macam-macam daun sejajar biasanya memiliki tulang yang berbentuk seperti garis lurus yang sejajar. Bentuk tulang ini mempunyai satu tulang di tengah, yang lainnya lebih kecil, dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya. Contohnya daun tebu, daun jagung, padi, dan semua jenis rumput. Berikut tata letak daun. Tata letak daun atau pilotaksis adalah aturan tata letak daun pada batang yang menyebabkan terbentuknya pola tumpang tindih pada daun. Dalam pilotaksis atau tata letak daun dikenal sudut divergensi, garis ortostik, sudut ortostik, dan deret Fibonacci. Kesimpulan dari beberapa dari bagian A, B, C, D, E, F yang tadi, kesimpulannya itu kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan memiliki 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan daun yang dimiliki oleh hampir semua jenis tumbuhan, khususnya tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan bunga dan buah yang terdapat di beberapa tumbuhan bukan merupakan organ tumbuhan, melainkan
organ tambahan, di mana tidak semua tumbuhan memiliki bagian tumbuhan juga tidak dapat melakukan fotosintesis tanpa bantuan ketiga organ tersebut, karena ketiga organ tersebut terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem atau phloem yang berfungsi untuk menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun atau xilem, dan mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh atau phloem. Jadi baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan terima kasih.